Oke, hello guys, ketemu lagi sama saya, Kurnia Bijaksana di Evolution Trading Indonesia. Oke, kali ini kita tiba di pelajaran ketiga dari materi trading yang akan saya ajarkan. Materi ini masih dasar, cuman bisa dipakai juga untuk trading, untuk membangun posisi, dan bisa ampuh juga untuk memprediksi kemana harga akan bergerak. Bisa digunakan untuk aset kripto, komoditas, saham, dan mungkin lain-lainnya ya. Materi kali ini namanya trendline. Kita akan sedikit bahas teorinya dulu, lalu nanti akan banyak aplikasinya di chart ya. Oke, kita mulai dulu dari sedikit teori. Trendline itu adalah menghubungkan high dan low. Sebentar, kita pakai pen. Oke, di materi nomor satu saya udah bilang bahwa harga itu bergerak dalam tren ya. Tren itu kan ada gini ya, yang naik itu ada higher high dan higher low gitu ya. Ini kan higher high atau puncak yang naik terus gitu. Sorry, ini high dulu. Kalau naik baru jadi higher high. Ini low dan ini jadi higher low. Begitu pula sebaliknya. Kalau trennya turun, ini high, ini low. Karena dia turun, berikutnya jadi lower high. Karena dia turun, ini berikut jadi lower low. Nah, trendline ini menghubungkan kita sesederhana menarik garis dari low ke low berikutnya. Garis kayak gitu. Atau mungkin dari high ke high berikutnya. Gini, kayak gitu. Atau yang atasnya juga bisa. Yang bawahnya saya juga bisa. Sesederhana menarik itu. Kita jadi nanti bisa tahu proyeksinya. Contohnya nih, ada pergerakan harga kayak gini. Nah, kita tarik trend line-nya. Dari situ nanti kita prediksi mungkin kira-kira harga akan menuju atau bisa kita lakukan pembelian atau kita bisa siap-siap trading jika sudah menyentuh garis ini. Nanti nanti kesini lagi. Jadi kita beli di sini, ambil profit di sekitaran sini. Itu sederhananya kayak gitu. Jadi benar ya membentuk tren. Nanti aplikasinya ada banyak. Nanti pas apa namanya pas aplikasi di chart langsung kita saya kasih tahu caranya. Dan karena kalau teman-teman di chart di grafik itu kan ada candle ya. Candle tuh ada body, ada wick. Kadang-kadang trendline ini ada beberapa pendapat hubungan antara body ke body. Jadi ini ada body, hubungkan seperti ini atau dari wick ke wick. Nah, misalkan kayak gini. Nah, itu nanti kita bahas juga seperti apa enaknya gitu ya. Oke. Nah, dan syarat trendline juga mirip seperti horizontal support and resistance yang saya kasih di pelajaran nomor 2. Oke. Ya, pertama minimal 2 kali disentuh, makin sering makin bagus. Terus kalau udah tembus, S akan berubah jadi resisten, support akan berubah menjadi resisten gitu ya. Jadi contohnya kayak gini. Ini ada trend line gini, lalu udah ditembus, ya ini nanti jadi resistennya kayak gitu. Nah, langsung aja kita coba ke aplikasinya di chart ya. Oke, kita langsung ke trading view. Ini dia. Ya, di sini saya punya biar gampang saya punya emas ya XAU USD. Ini saya pilih karena memang mudah untuk melakukan penggambaran tren lain ya karena trennya cenderungnya naik, ya ada dip, ada turun-turun sedikit. Nah, kita ambil contoh yang ini dulu ya. Dari sini nih, saya kasih kotak dulu. Dari sini. Sepintas kita udah tahu trennya turun agak lemah. Kenapa? Karena ini ada high, lower high, lower high, lower high lagi. Ini low, lower low, lower low. Walaupun memang ini ada sedikit naik dikit. Lower low, lower low. Cuman lower low-nya nggak terlalu curam gitu ya. Nah, kita bisa tarik garis. Saya kasih warna biru muda ya. Kotak, sorry, salah. Dari sini, dari pucuk atasnya sambungin ke sini, gitu. Nah, lalu atau yang si low-nya yang dari sini, kayak gini. Gitu cara buat trend line. Nah, dari sini kan kita sebenarnya bisa ketahuan ya, bisa tahu. Contoh sederhananya, ini saya hapus dulu. Di area, jadi ceritanya, wait,
Ini pertama, ini kedua. Jadi sebenarnya kalau udah dua ini kita udah bisa anggap sebagai tren yang baru. Istilahnya tentatif trend line karena baru dua kali, tiga kali bisa dibilang valid. Oke, di sini ada tren turun gitu. Lalu di sini dia mencoba nge-break trennya, tapi gagal. Lalu dia itu lagi, akhirnya dia nge-break dari trennya. Berarti di sini tren turun sudah selesai. Gitu cara bacanya ya. Ini juga sama. Ini trennya turun 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 turun, tapi kan akhirnya dia di sini ada kenaikan. Berarti tren turun sudah selesai. Gitu cara bacanya. Coba saya kasih contoh yang lain. Em, ini deh, mulai dari sini ya. Kita bisa tarik garis dari sini, lalu ke sini. Sip, ini juga sedikit berguna juga jadinya. Jadi untuk proyeksi, kita membantu kita proyeksi. Jadi ini menyentuh, menyentuh, dan saat dia lari ke atas, kita bisa prediksi dulu kira-kira dia akan mencapai titik sini. Nah, nanti kita lihat di sini tembus atau enggak gitu. Jadi minimal kita udah ada proyeksi, oh ternyata di sini masih bertahan. Jadi kita bisa lakukan pembelian sedikit lah gitu. Ini juga sebenarnya tembus tapi ya balik lagi gitu. Gitu ya caranya. Atau contoh lainnya mungkin ini. Ini tren turun. Gini. Atau mungkin lebih lebih bagusnya seperti ini. Nah, trend line. Gitu caranya ya. Nah, saya pindah ke time frame yang lebih kecil dulu, 1 jam mungkin. Oke, nah suka ada pertanyaan sebenarnya. Trendline itu bagusnya tarik week to week atau body to body. Atau mungkin lebih baik saya coba ke crypto aja ya. Saya coba pakai Ethereum. Nah, di time frame 4 jam. Nah, crypto ini kan banyak kayak gini ya, week nakal kayak gini ya. Jadi atas bawahnya suka susah membuat kita bikin trend line. Oke, ada banyak style. Ada orang yang bilang harus dari week ke week, ada yang bilang harus dari body ke body. Cuman saya coba kasih perspektif dulu. Gini caranya, cara berpikirnya. Kita cari dulu yang enak buat digambar trendline ya. Ntar sebenarnya BTC bisa sih. Sebentar ya. Saya ingat ada setup yang bagus di BTC 1 hari untuk membuat trendline ya. Ini saya hapus dulu semuanya ke bawah. Nah, oke, kita mulai dari sini. Ini apakah sebaiknya kita menarik trendline dari week ke week seperti ini ataukah begini atau gimana? Misalkan kalau gini kan dari week ke week ya, week ke week. Ataukah dari body ke body? Apakah sebaiknya seperti ini atau begini atau bagaimana? Oke. Oke, saya sedikit kasih sudut pandang bahwa untuk kripto sebenarnya saya menyarankan yang dipakai adalah body to body. Walaupun week to week itu membuat kita memiliki kesempatan yang cukup untuk menangkap pergerakan, tapi saya lebih prefer, lebih aman menggunakan body to body. Terutama mungkin di time frame intraday, 4 jam, 1 jam gitu. Oke, kita kembali ke yang tadi dulu. Mana tadi? Nah, di bawah tadi dari bulan Maret kalau nggak salah. Kita kembali. Nah, kenapa begitu? Mungkin kalau misalkan kita menarik week ke week, biasanya nanti yang kita tangkap adalah week lagi. Sementara pergerakan untuk trading itu biasanya relatif cepat. Jadi week itu kan biasanya hanya sepintas, apalagi kalau time frame-nya kecil di intraday ya. Gitu. Kalau kita pakai body to body akan lebih enak. Dan body to body pun akan lebih membuat teman-teman terbantu juga. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ganti jadi garis, kita bisa tarik berdasarkan garis tersebut tadi. Garis itu adalah body to body. Kita misalkan saya ambil contoh mungkin dari sini, karena daerah sini masih masih turun pertama-tama turun ya, baru mulai ada tanda-tanda kenaikan kan di sini.
Jadi saya ambil tren seperti ini, garis seperti ini, gini terus. Iya, seperti ini. Jadi dari sini kita bisa tahu trend line-nya seperti apa. Terus kalau kita ganti lagi ke candle, kalaupun ada wick atau ada bayangan, kita bisa tahu selama itu masih berbentuk wick berarti belum tembus, gitu aja. Jadi kalau sudah tembus baru kita anggap itu tembus. Contoh lainnya ada di, nah 2019 saya ingat ada contoh. Oke, contoh lainnya ada di sini. Ini kita dari sini ke sini. Nah, ini akan lebih mudah jika kita body ke body ke body ke body dibandingkan jika kita dari wick ke wick lagi. Garisnya biasanya tidak apa namanya tidak beraturan. Cuman saya bisa kasih sedikit saran. Mungkin teman-teman bisa menggunakan tools yang lebih membantu. Jadi untuk terutama untuk di pasar kripto kita perlu sedikit toleransi yang agak besar ya karena volatility dan weaknya ini kadang-kadang cukup nakal. Jadi saya sarankan teman-teman bisa pakai yang namanya kanal paralel atau parallel channel. Jadi silahkan teman-teman tarik garis dari body to body seperti ini, lalu sedikit dilebarkan, bikin kayak gini sampai weaknya. Nah itu bisa jadi zona toleransi, semacam toleransi nanti. Oh kalau buka posisi mungkin invalidasinya jika sudah lebih rendah daripada week tersebut, seperti itu. Kita coba ke satu hari dulu lagi, hilangin gambar, lalu untuk ini tren yang cukup straightforward. Oke, mungkin ini bisa dijadikan juga. Ini kalau saya tarik dari sini ke sini, lalu sedikit dengan kalau gini mungkin terlalu besar, tapi sedikit dengan ada toleransi untuk memfasilitasi wick yang ada di dalamnya itu, gitu. Jadi itu bisa juga digunakan. Cuman kalau saya untuk sake of simplicity saya lebih suka langsung body to body aja. Jadi cukup menyambungkan body candle seperti ini. Udah, selama itu masih weak saya nggak akan menganggap itu sudah tembus atau sudah berubah trennya karena ini pasar kripto biasanya jauh lebih volatile gitu. Oke, lalu beberapa aplikasi trendline. Yang pertama trendline, saya mau ngasih mungkin dua ya. Yang pertama trendline trendline extension sama counter trendline. Nah, apa itu trendline extension? Saya udah bilang kan bahwa support yang tertembus bisa menjadi resisten gitu ya. Anggap ceritanya kita menarik trendline dari sini, dari sejak awal, mungkin dari sini ya, jangan dari sini gitu ya. Menarik trendline sejak awal sampai sini gitu ya. Nah, lalu kan ini udah ditembus. Berarti trendline ini kan selama ini berlaku sebagai support ya. Support, 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 lalu dia tembus berlaku sebagai resisten. Tunggu lagi. Nah, ini di masa depan kita bisa menggunakan trendline ini untuk resisten lagi atau support lagi karena bisa di extend sebenarnya. Ini contohnya, ini bisa kayak gini. Ini kena resisten sekali. Lagi kalau kita tarik lagi, dia breakout dari sini, break, lalu dia menjadi support lagi dan naik lagi. Mudahnya seperti itu. Nah, lagi. Nah, mungkin nanti jika ada koreksi yang besar di Bitcoin, mungkin akan menuju ke trendline ini. Salah satu proyeksinya adalah ke situ. Seperti itu ya. Jadi itu cara kita melakukan trendline extension. Jadi trendline-nya kita extend. Seperti itu. Contoh lainnya mungkin di time frame yang lebih besar. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat mungkin dari sini. Sorry, bukan. Saya cari dulu
ada contohnya. Kemarin itu seperti ini. Ini juga bisa sebenarnya kita bisa lakukan. Ini ada trend line ke bawah, setelah tembus ya, sekitaran sini jadi support untuk sebelum dia naik lebih jauh lagi. Seperti itu. Gitu, cara memakai trend line. Nah, lalu yang kedua adalah counter trend line. Apa itu counter trend line? Nah, ini saya tulis di sini ya. Eh, Trend biasanya terdiri dari eh, major dan minor. Maksudnya apa? Jadi ada tren tren turun kecil saat tren lagi naik dan sebaliknya. Gitu ya. Jadi teman-teman coba perhatiin kalau trennya lagi naik kan gini. Terus ada gini dikit, lalu ada gini. Nah, majornya sedang naik. Tiga garis ini namanya satu tren major naik. Nah, ini tren minor turun. Jadi ini sedang turun sedikit. Gitu ya. Saya kasih gambaran sedikit. Nah, secara garis besar, kalau kita lihat tren dari bulan Maret sampai bulan September adalah naik. Betul nggak? Pakai time frame satu hari deh. Maret sampai September. Maret sampai September. Sampai sini adalah tren naik gitu. Tapi kalau kita zoom di antara sini pasti ada yang trennya sedang turun. Kita coba misalkan ke time frame 4 jam di bulan Maret tadi ya. Sekitaran Maret sampai September. Ada yang trennya juga nggak naik di situ. Ini nggak naik, ini turun. Ini turun, ya kan? Ini turun. Ini turun. Ada lagi? So, kalau dilihat lebih kecil lagi, ini turun segala macam ada juga. Ya, ini turun. Gitu ya. Nah, strategi counter trend line adalah strategi untuk trading saat kita mencari tren yang minor. Lalu kalau tren minornya itu lepas atau breakout, kita baru memasang posisi. Caranya gitu. Maksudnya gimana? Ceritanya kita udah tahu nih trennya naik ya. Overall trennya naik. Tapi ceritanya di sini oke, saya kasih gini deh. Nah, ini ini ceritanya kita belum tahu ya. Kita udah tahu bahwa trennya ini naik gitu. Tapi ternyata dari sini kok turun, berarti sedang koreksi atau mungkin ya selama trennya belum berubah itu berarti masih masih naik. Cuman ini berarti masih koreksi dalam penurunan ini. Kita coba tarik aja trend line dari sini seresistennya. Seperti inilah ya. Ada satu, dua, tiga, mungkin nah seperti ini. Nah, tinggal kita tunggu sampai harganya itu break atau lepas dari sini. Nah, begitu udah break, berarti si resisten, ini kan resisten, sudah menjadi support. Kita tunggu harga mantul dari support, baru dia akan naik. Oke, ini udah sedikit agak mantul dan dia udah seperti itu. Gitu caranya. Bisa juga dilakukan sebaliknya di saat tren sedang sebaliknya. Sebaliknya berarti tren sedang turun, ada naik dikit, kita bisa lakukan seperti itu. Contoh tren turun itu di 2020 awal atau 2019 akhir. Sini deh nih sekitaran sini. Ini trennya ini kita tahu bahwa tren ini turun sampai ya ini turun. Oke. Ini deh. Nah, kita tahu bahwa ini turun ya. High, lower high, lower high, lower high, lower low, lower low, lower low. Nah, tapi ini kok naik? Lihat ini. Di sini kok naik? Nah, oke, kita tinggal tunggu dia breakout sampai situ. Lanjut turun deh. Seperti itu caranya. Oke, itu sekilas tentang trend line. Nah, oke, teman-teman silahkan diamalkan atau dicoba ya ilmu ini ya. Karena kalau misalkan cuma sekedar lihat saya itu gampang, tapi kalau nggak dicoba ya nanti nggak akan kebiasa. Oke, ini sekian dari pelajaran kelas trading nomor 3.
dari Evolution Trading Indonesia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.